pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan ini memiliki konsep dasar dari pertanian, yaitu mengintegrasi aspek lingkungan dengan sosial, ekonomi masyarakat pertanian, di mana mempertahankan ekosistem alami dan pertanian yang sehat, melestarikan kualitas lingkungan, dan melestarikan sumber daya alam. Berikut adalah konsep holistik pertanian berkelanjutan. Bisa dilihat di sini ya. Nah, selanjutnya ada pertanian modern. Dalam pertanian modern, umumnya kegiatan pertanian dilakukan dengan alat-alat canggih seperti traktor, mesin penanam bibit, mesin potong padi, hand sprayer, dan lain-lain. Pertanian modern memiliki beberapa jenis. Berikut ini jenis-jenis dari pertanian modern. Yang pertama adalah hidroponik, berasal dari kata Yunani yaitu hidro yang berupa air, dan ponos yang berarti daya. Hidroponik dikenal sebagai metode jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk dibudidaya hidroponik antara lain adalah paprika, tomat, melon, terong, yang kedua adalah aquaponik. You're the kind of guy I can't keep my eyes off. You're the kind of guy I just can't get enough of. And I know this is crazy, but alami untuk tanaman yang tumbuh. Tanaman sendiri mengonsumsi nutrisi dan membantu untuk memurnikan air bagi kehidupan ikan, sehingga merupakan sebuah proses mikroba alami yang menjadikan antara ikan dan tanaman tetap sehat. Hal ini menciptakan ekosistem yang berkelanjutan di mana tanaman dan ikan dapat berkembang. Aquaponik adalah jawaban ideal untuk kegiatan pertanian yang menjaga kelestarian ekosistem. Nah, itu adalah pembahasan singkat mengenai pertanian serta sumber daya alam. Selanjutnya ada materi yang akan dibahas. Yang memiliki tujuan untuk mengimbangi jumlah penduduk, di mana semakin banyak jumlah penduduk, ketahanan pangan tidak dapat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkebunan. Perkebunan adalah suatu kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Jenis tanaman perkebunan antara lain tanaman kopi, tanaman kakao, kelapa sawit, tanaman teh, tanaman tebu, dan lada. Perkebunan dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perbedaan antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar yaitu yang pertama, perkebunan rakyat luas lahannya relatif sempit, sedangkan perkebunan besar luas lahannya relatif besar. Perbedaan yang kedua yaitu perkebunan rakyat modalnya cukup lemah, sedangkan perkebunan besar modalnya cukup kuat. Perbedaan yang ketiga yaitu perkebunan rakyat teknologinya masih tradisional, sedangkan perkebunan besar teknologinya sudah maju. Perbedaan yang keempat yaitu perkebunan rakyat pengolahan hasilnya masih konvensional, sedangkan perkebunan besar pengolahan hasilnya sudah modern. Hutan memiliki jasa yang sangat besar bagi kelangsungan makhluk hidup, terutama manusia. Salah satu jasa hutan adalah mengambil karbon dioksida dari udara dan menggantinya dengan oksigen. Maka dari itu hutan disebut paru-paru dunia. Tanah di Indonesia yang luasnya sebesar 1.910.931 km persegi, di mana 70% wilayah datarannya masih berupa hutan. Kebanyakan hutan di Indonesia terletak dan tersebar di Pulau Jawa. Berikut ini perincian persentase jumlah luas wilayah hutan untuk masing-masing pulau. Sumatera 62%, Kalimantan 80%, Sulawesi 70%, Irian Jaya 95%, Jawa 25%. Hasil-hasil hutan di Indonesia dibedakan dari dua macam, yaitu
hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Contoh hasil hutan kayu adalah kayu agatis, kayu bakau, kayu kriung, kayu meranti, dan kayu jati. Dan contoh hasil hutan non-kayu adalah rotan, minyak kayu putih, dan kapur barus. Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai perairan yang sangat luas. Di dalam perairan yang sangat luas tersimpan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut memiliki nilai ekonomis. Namun perlu adanya pengelolaan yang tepat guna menjaga kelangsungan hidupnya. Potensi dan persebaran perikanan. Yang pertama, perikanan air laut. Perikanan air laut adalah perikanan yang diusahakan di wilayah laut lepas. Persebarannya mulai dari Selat Malaka, Selat Karimata, dan Laut Jawa. Jenis ikan yang terkandung adalah tuna, cakalang, teri, cucut, dan cumi-cumi. Yang kedua yaitu perikanan air payau. Perikanan air payau adalah perikanan yang diusahakan dalam bentuk tambak di sekitar muara sungai ataupun dekat dengan air laut. Persebarannya di utara Pulau Jawa dan Lampung Utara. Jenis-jenis ikannya yaitu bandeng, kerapu, kepiting, tenggiri, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perikanan air tawar. Perikanan air tawar adalah perikanan yang diusahakan dalam bentuk kolam dan perairan umum ataupun sawah. Persebarannya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Jenis-jenis ikannya yaitu lele, patin, gurame, belut, dan ikan mas. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman. Ketahanan pangan memiliki potensi sebagai berikut. Cara-cara atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan lahan pertanian adalah dengan cara memperbaiki irigasi yang rusak, membangun jaringan irigasi untuk 3 juta hektar sawah, merehabilitasi waduk, dan membangun waduk baru untuk mengairi sawah. Hasil-hasil pertanian dimanfaatkan sendiri, ada juga yang untuk diekspor. Berikut data hasil pertanian di Indonesia. Yang kedua, potensi perkebunan. Beberapa jenis perkebunan juga menjadi sumber bahan pangan dan minuman seperti kelapa, kelapa sawit, tebu, kopi, teh, coklat, dan lain-lain, seperti tabel berikut ini. Ketiga, potensi perairan atau kelautan. Laut Indonesia yang luasnya mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan banyak kekayaan yang luar biasa. Potensi perairan atau kelautan ini dapat dikembangkan